Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Arsalahu bil huda wa da'ini ilal haqqi sirajan munira. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa baru SMK SMA Parung Kuda yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya beserta staf dari Polsek Parung Kuda bisa memberikan sedikit arahan melalui video conference atau secara virtual masalah hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu masalah pelaksanaan yang sesuai dengan hukum yang berada di Indonesia. Adapun secara singkat, apa itu hukum? Hukum secara bahasa adalah suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Sekali lagi, secara singkatnya yang dikatakan hukum itu adalah suatu peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang adanya sanksi bagi orang yang melanggarnya. Kemudian hukum juga terbagi kepada beberapa bagian. Ada hukum publik, hukum privat. Apa itu hukum publik? Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara negara dengan rakyatnya. Kemudian hukum privat adalah hukum yang mengatur antara orang dan perorangan. Kemudian juga ada hukum antar negara, hukum internasional, ada juga hukum agama, hukum adat. Mungkin di sekolah kita pun ada hukum atau ketentuan atau undang-undang yang berlaku di sekolah kita. Kalau berbicara masalah hukum cukuplah banyak. Tidak akan mungkin cukup sehari atau 2 hari kita akan paparkan pada kesempatan hari ini. Dikarenakan kita juga sekarang masih pada masa AKB, jadi adaptasi kebiasaan baru. Untuk berkumpul pun kita dibatasi waktunya. Mungkin kita secara sepintas saja untuk memaparkan mengenai masalah hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Terutama yang berhubungan dengan kita sebagai siswa yang biasanya ini kita sehari-hari, apalagi anak-anak remaja, anak-anak sekolah, sering menggunakan kendaraan sepeda bermotor. Nah, kita harus tahu hukum dan peraturan perundang-undangan mengendarai sepeda motor tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Bagi para siswa sekalian yang hendak bepergian menggunakan kendaraan bermotor, kita harus tahu aturan dan tata tertib untuk menggunakan kendaraan tersebut. Di antaranya untuk kelengkapan surat menyurat, STNK-nya ada, kemudian SIM-nya ada, kemudian kelengkapan yang lainnya menggunakan helm, kemudian plat nomor dan yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi kepada siswa-siswa sekalian yang ingin menggunakan kendaraan bermotor, periksa dulu apakah sudah punya SIM atau belum. Jadi kalau belum punya SIM, disarankan untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor apapun alasannya, karena itu melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila melanggar aturan perundang-undangan, pasti sebagaimana definisi hukum tersebut di atas, bahwa orang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi, baik sanksi perdata maupun pidana. Kemudian, apabila kita tidak punya SIM, apakah kita menggunakan kendaraan bermotor menggunakan helm atau tidak, misalnya dibonceng? Itu pun apabila kita melanggar akan kena sanksi sesuai dengan pasal lalu lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Kemudian saya harapkan kepada siswa sekalian, selain menggunakan ketertiban atau peraturan-peraturan mentaati peraturan-peraturan lalu lintas, juga kita harus tertib untuk melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Misalnya tepat waktu, masuk tepat waktu, kemudian menggunakan pakaian sesuai dengan aturan, apalagi sekarang musim PSBB, musim Covid. Apabila pemerintah menganjurkan dalam adaptasi kebiasaan baru ini menggunakan masker pada saat sekolah, maka gunakanlah masker sesuai dengan aturan. Kemudian apabila kita harus menjaga jarak atau physical distancing, maka jagalah jarak di antara rekan atau teman. Kemudian apabila kita diharuskan membawa alat makan sendiri, bawalah alat makan sendiri. Jangan sampai kita makan atau minum bersama-sama dalam satu piring atau dalam satu gelas. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sekali lagi saya harapkan marilah dari mulai hari ini
dan seterusnya kita taati hukum, baik itu hukum negara, hukum internasional, hukum agama maupun hukum adat yang berlaku di negara kita. Jangan sampai kita nanti terlibat atau terlilit kepada pelanggaran hukum. Jadi saya sekali lagi, mari kita sama-sama tingkatkan kesadaran hukum supaya kita bebas atau terbebas dari jeratan hukum. Demikianlah secara pintas dan singkat dikarenakan waktu yang dibatasi, karena kita mengingat pada saat ini adalah masih dalam AKB, adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi COVID-19. Jadi insya Allah pada saat nanti kita sambung kembali yang lebih jelas dan lebih lengkap. Jadi untuk sementara secara singkat aja. Dan apabila ada pertanyaan atau saran pendapat, insya Allah pada saatnya nanti kita bisa bertemu kembali secara bertatap muka di kelas atau di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.